Sampah laut seperti ini lahirkan multi problem. Sudahlah lingkungan jadi kotor, negara merugi, masyarakat pun kena dampaknya. Lantas, bagaimana upaya negara bereskan masalah sampah laut? Ikuti penelusuran berkas Kompas kali ini. Siapa yang sangkal pesona bahari Indonesia, laut bak beranda negeri ini. Miliki wilayah perairan begitu luas, negeri ini dijuluki bangsa pelaut. Laut Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, menjadi tempat hidup mega biodiversitas dengan lebih dari 8.000 spesies biota laut. Potensi sumber daya laut Indonesia tak ternilai. Tapi, pesona dan potensi bahari Indonesia terancam sampah. Ini Pantai Teluk di Labuan Pandeglang, Banten. Sampah telah lama menjajah wilayah ini. Warga setempat yang umumnya nelayan sudah tak asing dengan kepungan sampah di sana-sini. Area perairannya di laut dan muara senasib tersandra sampah. Sekarang ini banyak sampah ini yang mengganggu aktivitas nelayan. Mau keluar banyak sampah, jadi susah. Banyak sampah di mana-mana. Di sini sampah karung segala apa itu yang mengganggu tuh karung. Karung kalau kebaling-baling kan susah itu. Iya, sampai patah. Bulan Juli adalah satu momen terbaik menangkap ikan. Bersama 4 hingga 5 nelayan yang lain, Heri biasanya mengarungi Selat Sunda hingga mendekati Lampung. Begitu memasuki laut, mesin sejenak dimatikan. Baling-baling kapal mesti dicek. Ini karung ini, sampah. Nyangkut baling-baling. Kalau misalkan terus nempel tuh bisa ngaruh ke baling-baling? Iya, bisa ngaruh ke mesin nggak jalan. Teluk tanpa sampah Bisa. Fikri Jufri, Ketua Yayasan Rehabilitasi Lingkungan dan Alam yang menggagas program Teluk Repair, menduga sampah yang berserakan di pesisir Desa Teluk berasal dari daratan. Ada sekitar 101 timbunan sampah liar yang berada di sepanjang sungai ini. Jadi ada potensi kebocoran sampah menuju lautan yang dari sungai ini. Ini model-model gini, Kang? Ya, contohnya seperti ini salah satunya. Saudara bisa Anda saksikan ini merupakan salah satu titik timbunan sampah yang cukup besar di pinggir aliran sungai Ciputen Agung. Bisa Anda bayangkan saat sungai ini pasang, sampah-sampah ini akan terbawa arus kemudian berakhir di pantai Desa Teluk. Jika tak segera ditangani, pencemaran sampah laut akan menurunkan kualitas air, menyebarkan mikroplastik, hingga menyebabkan kerusakan serius bagi biota laut dan ekosistem. Kami menguji kualitas air di Pantai Teluk dengan mengambil sampel air laut di 3 titik berbeda, sekitar 200 meter dari bibir pantai. Saat itu, cuaca cerah. Tapi 3 hari sebelumnya hujan mengguyur Pantai Teluk. Di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Serang, Banten, sampel air dicek. Hasilnya, nilai chemical oxygen demand atau paparan limbah 2 kali lipat di atas ambang batas baku mutu 100 mg per liter. COD itu kan menggambarkan atau linear dengan keberadaan limbah di perairan. Otomatis kalau misalnya perairan itu kandungan limbahnya tinggi, kondisi itu kurang optimal buat kehidupan biota laut.
Miris, punya ruang laut sebegitu luas, negara kita termasuk penyumbang terbesar sampah plastik ke laut di dunia. Laut bukan tong sampah, tapi nyaris 400.000 ton sampah plastik cemari laut Indonesia. Mikroplastik dari sampah yang mencemari lautan, yakni serpihan kecil plastik berukuran kurang dari 5 mm, akan merusak mata rantai makanan pada ekosistem laut. Dampaknya mengancam keberadaan berbagai biota laut. Ini sudah darurat, contohnya di mana? Misalnya kita lihat di ekosistem mangrove. Di ekosistem mangrove itu ketika sampah plastik sudah masuk arah sana, dia cenderung sulit untuk lepas lagi. Kemudian nanti kalau misalnya ada plastik yang terjerat di sana, tertrap di sana, dia akan terpapar sinar matahari dan lain-lain, akan terjadi fragmentasi plastik, atau misalnya plastiknya itu menjadi ukuran lebih kecil, atau yang kita kenal dengan istilah mikroplastik. Gitu. Nah, semakin kecil ukuran plastik tersebut, semakin besar pula kemungkinan masuk ke dalam tubuh, mau itu tubuh ikan, tubuh organisme yang tinggal di hutan mangrove, atau bahkan sampai ke manusia. Reza bilang sampah plastik bocor ke laut karena kesadaran dan pola pikir masyarakat menangani sampah minim. Ditambah, negara belum punya peta jalan yang ajak dalam menangani sampah laut. Mau menahan sampah plastik yang bocor ke laut dari aktivitas yang ada di darat. Seserius apa pemerintah? Kurang lebih dari 514 kabupaten kota yang punya aturan pelarangan penggunaan kantong resek yang ada di minimarket saja, itu baru ada 100-an. Kan jomplang sekali, belum ada 50%-nya. Padahal Indonesia punya target kurangi sampah laut sebesar 70% pada 2025. Sesuatu yang tampaknya bakal jauh panggang dari api. Diburu target mengurangi sampah plastik di laut, pemerintah klaim punya komitmen membereskannya. Gerakan bersih-bersih sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut yang dihelat sejak 2022 jadi salah satu prioritas program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merangkul nelayan agar turut andil, KKP menggagas skema penyulap sampah jadi berkah. Jadi kalau nelayan, maka kita ajak mereka untuk ngambilin sampah di laut, ngambilin plastik di laut. Hasilnya kita beli. Jadi pemerintah yang membeli seharga harga ikan. Jadi kalau 1 kilo ikan 20.000 ya kita beli 20.000 1 kilo. Kota Padang, Sumatera Barat jadi satu dari 22 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah pelaksana Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tahun 2024. Aksi ini berlangsung dari 2 Mei hingga 10 Juli. Sumatera Barat menghasilkan 1.800 ton sampah setiap hari, sekitar sepertiganya bocor ke laut. Lumayan, aksi Bulan Cinta Laut di Padang berhasil mengangkut 54 ton sampah dari area laut dan pesisir. Sampah dipilah dan tersaring 47,9 ton, lalu disalurkan ke sejumlah mitra. Bersih-bersih sampah di pantai air manis melenyapkan keresahan nelayan soal sampah plastik di laut. Sampah diangkat, nelayan sejahtera. Sekarang dengan kegiatan memungut sampah, Bulan Cinta Laut yang diberikan kegiatan oleh pemerintah, itu sangat signifikan hasilnya. Dari sampahnya berkurang, ikannya pun kena. Pemerintah yakin jika mengajak nelayan bersihkan laut secara masif, target menurunkan sampah plastik di laut sebanyak 70% bakal terwujud. Dan tahapan berikutnya kita akan mengajak masyarakat, kita akan mengajak pemerintah daerah bahwa ini harus bisa menjadi program pemerintah daerah juga. Laut adalah rumah kita bersama. Stop buang sampah plastik ke laut. Laut bukan tong sampah.